Belum masuk, Pak. Ini ketua kelas juga sering terlambat. Ini terlalu banyak urusannya itu ketua kelas. Biar dia semester 1 kemarin juga begitu. Jadi bikin PDF, kemudian kirim ke ketua kelas, dia buat Google Drive. Kemudian materi kuliah kita pada hari ini, siapa membawa makalahnya ini? Ustaz. Siapa? Saya Muhammad Ashraf, Ustaz. Muhammad Asrar. Anda baca RPS ya? Yes. Apa materinya? Pengertian pendidikan menurut Coba bahasa dan istilah. apa? Pengertian pendidikan menurut bahasa dan istilah. Terus apa lagi? Berarti Anda tidak baca RPS. Siapa yang bisa jawab ini? Di RPS apa bunyinya? Materi apa kau? Anda, saya mau tanya, Anda baca RPS tidak? RPS yang saya kirim di grup itu. Ini anak-anak tidak perhati bacaan dong. Siapa yang sudah baca? Saya Pak. Coba apa? Pengertian filsafat pendidikan. Pertama, pengertian filsafat menurut bahasa dan istilah. Kedua, pengertian pendidikan menurut bahasa dan istilah. Dan ketiga, pengertian Islam. Nah, itu materinya kita nyari. Itu yang berarti Anda tidak baca RPS itu. Baru kuliah pertama kan juga saya sudah jelaskan itu. Oke, silakan saya mulai presentasi makalahnya. Nanti sebentar kita lihat. Oke, silakan. Yang lain tolong diperhatikan itu ya, karena ini nanti bikin resume. Jadi Anda tidak bikin resume, apalagi resume salah-salah, ya sudah. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir dan mengikuti perkuliahan pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam Bapak Dr. Alwan Suban, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi yang berjudul Pengertian Pendidikan menurut Bahasa dan Istilah. Pendidikan merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia. Melalui pendidikan, seseorang tidak hanya memperoleh ilmu pengetahuan, tetapi juga belajar membentuk sikap karakter dan keterampilan hidup. Secara bahasa, pendidikan berasal dari kata didik, yang berarti membimbing, melatih, dan mengarahkan seseorang agar berkembang menjadi lebih baik. Dalam bahasa Inggris disebut education, yang berasal dari bahasa Latin educare atau educare, yang berarti menuntun atau mengembangkan potensi yang ada dalam diri manusia. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tuntunan dalam pertumbuhan anak agar seluruh potensi yang dimiliki dapat berkembang sehingga mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat. Sedangkan menurut John Dewey, pendidikan adalah proses pengalaman belajar yang berlangsung secara terus-menerus sepanjang kehidupan manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk menciptakan proses pembelajaran agar peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya secara aktif. Jadi,
dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah proses pembelajaran yang bertujuan mengembangkan kemampuan intelektual, moral, dan keterampilan manusia secara menyeluruh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian tujuan pendidikan dan unsur-unsur dalam proses pendidikan. Yang pertama, tujuan pendidikan dalam kehidupan manusia. Tujuan pendidikan adalah arah atau hasil yang ingin dicapai melalui proses belajar. Pendidikan tidak hanya bertujuan membuat seseorang menjadi pintar, tetapi juga membentuk manusia yang memiliki kepribadian baik dan mampu hidup di masyarakat. Pertama, mengembangkan kemampuan intelektual. Melalui pendidikan, seseorang belajar berpikir, memahami ilmu pengetahuan, serta mampu menganalisis dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, membentuk karakter dan akhlak yang baik. Pendidikan mengajarkan nilai moral seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan sikap saling menghargai agar seseorang memiliki perilaku yang baik. Ketiga, mengembangkan keterampilan hidup. Pendidikan memberikan kemampuan praktis yang berguna dalam kehidupan, baik dalam dunia kerja maupun dalam lingkungan sosial. Yang keempat, membantu pribadi yang mandiri dan kreatif. Melalui pendidikan, seseorang dilatih untuk percaya diri, mampu mengambil keputusan, serta memiliki kemampuan berinovasi. Kelima, membentuk warga negara yang bertanggung jawab. Pendidikan membantu individu memahami hak dan kewajibannya, sehingga dapat berperan positif dalam masyarakat. Jadi, tujuan pendidikan pada dasarnya adalah membentuk manusia yang cerdas, berakhlak baik, dan mampu menjalani kehidupan secara seimbang. Selanjutnya ada unsur-unsur dalam proses pendidikan. Agar pendidikan dapat berjalan dengan baik, terdapat beberapa unsur penting yang saling berkaitan satu sama lain. Yang pertama adalah peserta didik. Peserta didik adalah individu yang menerima pendidik atau orang yang belajar. Mereka menjadi pusat dari proses pembelajaran. Yang kedua, pendidik. Pendidik adalah orang yang memberikan bimbingan dan pengajaran seperti guru atau dosen yang membantu peserta didik memahami ilmu dan mengembangkan potensinya. Yang ketiga, tujuan pendidikan. Tujuan menjadi arah utama dalam kegiatan pembelajaran sehingga proses pendidikan memiliki sasaran yang jelas. Yang keempat, materi atau kurikulum. Materi pembelajaran adalah isi pelajaran atau pengetahuan yang diberikan kepada peserta didik sesuai dengan kebutuhan pendidikan. Yang kelima, metode pembelajaran. Metode merupakan cara yang digunakan pendidik dalam menyampaikan materi agar mudah dipahami, misalnya diskusi, ceramah, atau praktik langsung. Yang keenam, lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan meliputi keluarga, sekolah, dan masyarakat yang semuanya berperan dalam mendukung keberhasilan pendidikan. Semua unsur tersebut saling berhubungan. Jika salah satu unsur tidak berjalan dengan baik, maka proses pendidikan juga tidak akan maksimal. Kesimpulan singkatnya yaitu, pendidikan adalah proses membimbing dan mengembangkan potensi manusia secara menyeluruh. Pendidikan tidak hanya memberikan ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, moral, dan keterampilan hidup. Oleh karena itu, pendidikan memiliki peran sangat penting dalam membentuk individu yang berkualitas serta menciptakan masyarakat dan bangsa yang maju. Demikianlah pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan ini dapat menambahkan pemahaman kita tentang pentingnya pendidikan dalam kehidupan manusia. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa moderatornya?
Coba ada yang Ahmad jadi moderator, Ahmad. Ahmad jadi moderator. Ini juga Ahmad. Ahmad. Ini anak-anak ini. Oh ya Pak. Mau jadi moderator kan? Ahmad jadi moderator, Ahmad. Oh ya Pak, ya Pak. Oke. Oh ya Pak. Oke baik, terima kasih Pak yang telah. Oke baik, demikianlah materi yang telah disampaikan oleh kelompok 1. Oh ya, sebelum menutup ada yang perlu ditanyakan? Kalau tidak ada yang ke tangan Ahmad, tunjuk ya. Tunjuk semua itu yang ada di Zoom. Tunjuk sudah bicara itu. Oke, baik, silakan Muhammad Hajar Aswad, silakan bertanya. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Hajar Aswad dengan NIM 20.300.125.024. Oh, Hajar ya. Silakan. Berdasarkan pertanyaan saya, berdasarkan materi yang disampaikan oleh pemateri, tujuan pendidikan itu salah satunya. Tujuan pendidikan itu membentuk manusia yang cerdas, berakhlak, dan hidup yang baik dalam bermasyarakat. Tapi bagaimana pandangan Anda tentang kondisi pendidikan di masyarakat yang pada saat ini semakin hari semakin merosot? Bahkan yang namanya pendidik biasa tidak bisa dikatakan contoh. Mungkin itu yang saya ingin tanyakan. Bagaimana pendapat Anda tentang pendidikan yang saat ini semakin merosot, dan bahkan yang mendidik pun pada saat ini banyak kasus-kasus yang mencerminkan pendidik tersebut tidak pantas untuk dijadikan sebagai contoh. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Sekian dan terima kasih. Oke, baik, terima kasih pertanyaan Muhammad Hajar Aswad. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, baik, silakan Muhammad Rizwan Amir. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja pertanyaanku, apa tujuan utama pendidikan nasional Indonesia menurut sistem pendidikan yang berlaku? Itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Atau sampai di situ saja? Enggak, buka terus Ahmad. Pak. Ini belum ada perempuan yang bicara itu. Nur Asita. Coba. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan perempuannya? Oke, baik, silakan Suci Wahyuni. Baik, silakan Suci Wahyuni, silakan bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Suci Wahyuni dengan NIM 20.300.125.022. Baik, pertanyaan saya adalah, kan Ki Hajar Dewantara mengatakan pendidikan adalah tuntunan, bukan tuntutan. Apa perbedaan mendasar dari kedua kata tersebut dalam praktik pendidikan sehari-hari? Sekian. Suci, kemudian Hajar. Suci 1, kedua Hajar. Ketiga Muhammad Rizwan ya.
Oke, baik. Masih ada lagi? Saya, Pak. Baik, Bapak Garib, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Galib Bismillah dengan NIM 2030125005. Saya ingin mengajukan pertanyaan yang tadi pemateri telah memaparkan materinya. Saya akan bertanya, dalam unsur pendidikan disebut adanya lingkungan pendidikan yang saling mendukung, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pertanyaannya, jika ketiga lingkungan ini tidak sejalan, misalnya nilai kebaikan yang diajarkan di sekolah bertolak belakang dengan pergaulan bebas di masyarakat, lingkungan yang mana yang menurut pemateri paling dominan pengaruhnya terhadap peserta didik, dan bagaimana solusi idealnya? Oke, baik. Terima kasih pertanyaan Sudah. dari Ahmad, jawab dulu, suruh jawab dulu. Oke, sudahkah? Sudahkah semuanya? Ada yang belum? Ada lagi yang mau tanyakan? Baik, silakan Sofia. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Sofian Kalsum dengan NIM 203125014. Jadi pertanyaan saya yaitu kepada kelompok 1, mengapa pendidikan tidak boleh hanya berfokus pada pemberian pengetahuan atau aspek intelektual saja, tetapi juga harus menyentuh aspek moral dan karakter. Sekian. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Atau sudah nih? Oke, baik. Terima kasih telah memberikan pertanyaan teman-teman semua. Oke, untuk menjawab pertanyaan, silakan kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan tersebut. Silakan kelompok 1. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjawab dari pertanyaan Muhammad Hajar Aswad. Berdasarkan pertanyaannya disampaikan oleh Hajar Aswad, itu kondisi pendidikan di masyarakat yang terlihat semakin menurun sebenarnya dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya adalah pergeseran nilai dalam masyarakat. Saat ini, pendidikan sering hanya dipandang sebagai cara untuk mendapatkan pekerjaan atau gelar, bukan lagi sebagai proses membentuk karakter, akhlak, dan cara berpikir yang baik. Selain itu, peran pendidik sebagai teladan juga sangat penting. Dalam konsep pendidikan, guru bukan hanya menyampaikan ilmu, tetapi juga menjadi contoh dalam sikap dan perilaku. Jika seorang pendidik tidak menunjukkan sikap yang baik, maka nilai pendidikan itu sendiri menjadi lemah. Karena dalam pendidikan keteladanan lebih kuat daripada sekadar teori. Adapun faktor-faktor yang lain, yang pertama adalah kurangnya penanaman pendidikan karakter dalam proses belajar.
Yang kedua, pengaruh teknologi dan media sosial yang kadang membawa nilai negatif jika tidak disaring dengan baik. Yang ketiga adalah lingkungan keluarga dan masyarakat yang kurang mendukung pembentukan akhlak dan kedisiplinan. Yang keempat, yaitu sistem pendidikan yang kadang terlalu fokus pada nilai akademik, bukan pada pembentukan kepribadian. Karena itu, untuk memperbaiki kondisi pendidikan diperlukan kerjasama dari berbagai pihak, yaitu keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah. Pendidik harus kembali menempatkan diri sebagai teladan. Pendidik harus menyeimbangkan ilmu pengetahuan dan pembentukan karakter, serta masyarakat juga perlu mendukung lingkungan yang positif bagi peserta didik. Dengan begitu, tujuan pendidikan untuk membentuk manusia yang cerdas, rasional, dan mampu hidup baik di masyarakat dapat benar-benar tercapai. Baik, sekian dari jawaban saya. Apakah sudah dipahami? Ya, mungkin sudah cukup. Sudah puas dengan apa yang diberikan oleh pemateri. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih telah diberikan jawaban. Oke, ada yang mau ingin disampaikan? Kalau tidak, lanjut saja. Kembali jelaskan bahwa tolong diperhatikan Bapak ini. Jadi hasil pertanyaan dari peserta diskusi Baik, pertanyaan dari Muhammad Rizwan Amir. Yaitu apa tujuan utama pendidikan nasional di Indonesia? Tolong didengar tadi saya bicara tadi. Nah, Ahmad. Iya, Pak. Maksud saya begini, hasil diskusi kita itu dari bahan resume. Jadi pertanyaannya teman-teman yang tadi semua dijawab oleh Mbak Makalah itu bahan resume. Selain makalah yang ada. Jadi jangan hanya mendengar saja, tapi bila perlu Anda rekam di WA Anda. Karena itu bahan resume nanti. Iya, Pak. Saya butuh jangan hanya asal kita ikut saja dengar diam, tapi tidak ada umpan balik dari masing-masing peserta. Ingat ya, pendekatan deep learning itu belajar bermakna dan mendalam. Nah, bermakna mendalam itu Anda harus pahami apa yang Anda dengar, apa yang Anda hayati dan aplikasikan itu. Silakan lanjut ya. Baik, saya lanjutkan. Pertanyaannya itu tujuan utama pendidikan nasional di Indonesia. Nah, tujuan utama pendidikan nasional di Indonesia menurut sistem pendidikan yang berlaku, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tahun 2023, halo. Tahun 2023. 2003. Maaf. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, berilmu, berakhlak mulia,
dan mampu berperan dalam kehidupan masyarakat dan negara. Secara lengkap, pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan manusia agar menjadi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat jasmani dan rohani, berilmu dan memiliki kecerdasan, cakap dan kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Artinya, pendidikan di Indonesia tidak hanya bertujuan membuat seseorang pintar secara akademik, tetapi juga membentuk karakter moral dan keterampilan hingga hidup sehingga mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Baik, Yan, apakah sudah dipahami? Ya, terima kasih atas jawabannya. Baik, mungkin ada yang mau kasih feedback atau umpan balik dari jawaban dari kelompok 1. Baik, Lutfia, silakan. Kepencet emotnya, Mbak. Sorry. Baik, kalau tidak ada, lanjutkan saja. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Suci. Pertanyaannya, menurut Ki Hajar Dewantara mengatakan pendidikan adalah tuntunan, bukan tuntutan. Apa perbedaan mendasar dari kedua kata tersebut dalam praktik pendidikan sehari-hari? Pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah tuntunan, bukan tuntutan, memiliki makna yang sangat penting dalam praktik pendidikan sehari-hari. Perbedaan mendasar kedua kata ini terletak pada cara guru memperlakukan dan mengembangkan potensi peserta didik. Pendidikan sebagai tuntunan. Tuntunan berarti membimbing, mengarahkan, dan menuntun perkembangan anak sesuai kodratnya. Dalam pandangan Ki Hajar Dewantara, setiap anak memiliki potensi, minat, dan bakat yang berbeda, sehingga tugas pendidik adalah membantu potensi itu tumbuh secara alami. Contohnya, guru membantu siswa memahami pelajaran sesuai kemampuan mereka. Pendidikan yang kedua, pendidikan sebagai tuntutan. Tuntutan berarti memaksa atau menekan siswa untuk mencapai standar tertentu tanpa mempertimbangkan kondisi dan potensi mereka. Dalam pendekatan ini, siswa sering hanya dipandang dari nilai atau hasil akhir, bukan proses perkembangan. Contohnya, guru memaksa semua siswa harus mendapat nilai tinggi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ya, Suci juga sudah, Rizwan Hajar sudah, Muhammad Galid dengan Sofia lagi. Ya, silakan. Ahmad, gimana Ahmad? Oh ya Pak, oh ya. Oke, baik. Mungkin ada yang mau kasih upah. Oh, tidak Pak. Aduh, nggak fokus Pak. Iya. Tidak fokus. Oke, baik. Mungkin ada yang mau kasih umpan balik dari jawaban dari kelompok 1.
Kalau tidak ada, silakan lanjutkan pertanyaannya. Ashraf, dijawab itu. Kelompok 1. Kelompok 1. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dari pertanyaan Muhammad Galib, yaitu dalam unsur pendidikan disebut adanya lingkungan pendidikan yang saling mendukung, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pertanyaannya yaitu, jika ketiga lingkungan ini tidak sejalan, misalnya nilai kebaikan yang diajarkan di sekolah bertolak belakang dengan pergaulan bebas di masyarakat, lingkungan yang mana yang menurut pemateri paling dominan berpengaruhnya terhadap peserta didik, dan bagaimana solusi idealnya? Menurut saya, dalam pendidikan dikenal adanya 3 lingkungan utama pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ketiganya seharusnya saling mendukung dalam membentuk kepribadian dan karakter peserta didik. Namun, jika ketiga lingkungan ini tidak sejalan, biasanya lingkungan keluarga menjadi yang paling dominan pengaruhnya. Hal ini karena keluarga adalah lingkungan pertama dan utama bagi seorang anak. Sejak kecil, anak pertama kali belajar nilai, akhlak, kebiasaan, dan cara bersikap dari orang tua di rumah. Jika keluarga memberikan dasar yang kuat, seperti pendidikan moral, agama, dan kedisiplinan, maka anak akan lebih mampu menyaring pengaruh negatif dari lingkungan sekolah maupun masyarakat. Sedangkan sekolah berperan sebagai tempat pengembangan ilmu pengetahuan dan pembinaan karakter secara formal. Guru juga menjadi teladan bagi peserta didik, tetapi waktu interaksi siswa dengan sekolah biasanya lebih terbatas dibandingkan keluarga. Sementara itu, masyarakat atau lingkungan pergaulan juga memiliki pengaruh yang besar, terutama ketika anak mulai remaja. Pergaulan yang baik dapat memperkuat nilai yang diajarkan di rumah dan sekolah. Tetapi, jika lingkungan masyarakat kurang baik, maka dapat memberi pengaruh negatif. Solusi idealnya adalah adanya sinergi atau kerjasama antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Adapun beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain, yaitu orang tua memperkuat pendidikan karakter dan agama di rumah. Yang kedua yaitu sekolah tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga menanamkan nilai moral dan keteladanan. Yang ketiga, masyarakat menciptakan lingkungan sosial yang positif, misalnya dengan kegiatan keagamaan, pendidikan, atau kegiatan pemuda yang bermanfaat. Yang keempat adalah komunikasi antara orang tua dan pihak sekolah harus berjalan baik, agar perkembangan anak dapat dipantau bersama. Dengan adanya kerjasama tersebut, maka meskipun ada perbedaan pengaruh dari lingkungan luar, peserta didik tetap memiliki fondasi nilai yang kuat dalam menjalani kehidupan. Baik, sekian dari jawaban saya. Oke, terima kasih telah memberikan jawaban kepada si penanya. Mungkin ada yang mau umpan balik dari jawaban dari kelompok 1? Oke, baik, silakan Lutfia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tadi di hasil jawaban Asrof dalam penjelasannya tadi disebutkan solusi kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Namun dalam realitas seringkali orang tua atau masyarakat itu kurang terlibat. Menurut kelompok pemateri, siapa yang harus mengambil peran utama untuk melalui kolaborasi tersebut? Terima kasih. Baik. Dalam kondisi ideal, keluarga, sekolah, dan masyarakat memang harus bekerja sama dalam mendidik anak. Namun, jika dalam kenyataannya orang tua atau masyarakat kurang terlibat, maka pihak yang paling memungkinkan untuk mengambil peran utama dalam memulai kolaborasi tersebut adalah sekolah. Hal ini karena sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang memiliki sistem, tenaga pendidik, serta program yang terarah untuk membina peserta didik. Sekolah juga memiliki kemampuan untuk menginisiasi komunikasi dengan orang tua dan masyarakat. Misalnya melalui pertemuan wali murid, kegiatan sosial, dan atau program pembinaan karakter. Namun demikian, meskipun sekolah dapat mengambil peran utama sebagai penggerak kolaborasi, tanggung jawab pendidikan tetap tidak boleh hanya dibebankan kepada sekolah saja. Orang tua tetap memiliki peran paling dasar karena keluarga adalah tempat pertama anak belajar nilai dan kebiasaan. Sementara masyarakat berperan dalam menyediakan lingkungan sosial, mendukung perkembangan anak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sekolah dapat menjadi penggerak utama dalam membangun kolaborasi. Tetapi, keberhasilan pendidikan tetap membutuhkan keterlibatan bersama antara keluarga, sekolah, dan masyarakat agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara maksimal. Baik, sekian dari Oke, baik. Mungkin ada yang mau feedback atau umpan balik? Kalau tidak ada, silakan lanjutkan pertanyaannya. Asrar dengan siapa ya? Dengan Wiwi saja, ada orang saja ya. Baik, silakan Muhammad Hajar Aswad. Ya Allah. Bagaimana sudah selesai ya? Ya, Asrar sudah selesai ya? sisa satu. Masih ada satu pertanyaan, Pak. Ini Wiwi dengan Asrar saja ataukah memang hanya 2 orang ya? 2 orang, Pak. Oh ya. Silakan Asrar atau Wiwi, coba jelaskan itu pertanyaannya Sofia. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Sophia. Pertanyaannya, mengapa pendidikan tidak boleh hanya berfokus pada pemberian pengetahuan atau aspek intelektual saja, tetapi juga harus menyentuh aspek moral dan karakter? Pendidikan tidak boleh hanya berfokus pada pemberian pengetahuan atau aspek intelektual saja, karena tujuan pendidikan sebenarnya bukan hanya membuat seseorang pintar secara akademik, tetapi juga membentuk kepribadian moral dan karakter yang baik. Jika pendidikan hanya menekankan pada aspek intelektual, seseorang mungkin akan memiliki pengetahuan yang tinggi, tetapi belum tentu memiliki akhlak, tanggung jawab, dan sikap yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini bisa menimbulkan masalah. Misalnya, orang yang cerdas tetapi menyalahgunakan ilmunya untuk hal yang merugikan orang lain. Oleh karena itu, pendidikan juga harus menyentuh
aspek moral dan karakter agar peserta didik tidak hanya menjadi orang yang pintar, tetapi juga jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan memiliki empati terhadap orang lain. Dengan demikian, ilmu yang dimiliki dapat digunakan untuk kebaikan diri sendiri, masyarakat, dan bangsa. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan yang ideal adalah pendidikan yang seimbang antara pengetahuan, sikap, dan karakter sehingga mampu melahirkan manusia yang cerdas sekaligus berakhlak baik. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih telah memberikan jawaban kepada si penanya. Mungkin ada yang mau umpan balik jawaban dari kelompok 1. Ahmad, Ya Pak. sudah cukup, Mat, karena masih ada 2 materi yang saya mau jelaskan lagi, masalah filsafat dan Islam. Karena ini Pak. baru satu komponen saja ini yang kita di RPS kita itu kan pengertian filsafat, pengertian pendidikan, dan pengertian Islam. Toh? Ya Pak. Oke. Baik, demikianlah presentasi yang telah dibawakan oleh kelompok 1. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Oke, cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, adik-adikku sekalian, jadi memang ini baru satu materi yang dijelaskan oleh Arsyad dengan Wiwi ya. Pada prinsipnya itu ada 3, filsafat, pengertian filsafat, pengertian pendidikan, dan pengertian Islam. Namun saya memberikan apresiasi kepada pembawa makalah walaupun satu dia luar biasa materinya. Ini materi yang disampaikan oleh Ashraf dengan Wiwi ini materinya S2. Luar biasa. Kenapa saya katakan materi S2? Karena saya juga mengajar materi ini. Ya, karena pertama dia berangkat dari teori yang dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Ya, Ki Hajar Dewantoro itu punya konsep adalah 3 konsep, yaitu antara rumah, sekolah, dan masyarakat. Ya, sudah jelas tadi itu. Jadi ketiga-tiga itu saling berkolaborasi. Dan pendidikan pertama dan yang paling utama adalah di keluarga. Keluarga itulah yang membentuk sikap, tingkah laku, penanaman nilai moral. Sama hal dengan tadi dijelaskan oleh Asrul tadi kaitan dengan teori dikembangkan John Rawls, yaitu teori tabula rasa. Ya, manusia lahir dalam keadaan suci. Itu ibaratnya itu. Yang bisa memberikan warna kertas putih itu orang tuanya. Nah, itu teori-teori itu dia kembangkan itu. Jadi itu konsep dasar pendidikan kita. Ya. Nah, pertanyaannya selanjutnya, kemudian dikuatkan oleh Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 tadi. Ada tujuan pendidikan kita tadi ditanyakan oleh siapa tadi itu? Muhammad Rizwan tadi ya. Pembentukan karakter, nilai-nilai ajar agama. Itu. Kemudian pertanyaannya Lutfi tadi itu, memang pendidikan itu ada 3 model. Pedagogik, psikomotorik, dan afektif. Jadi ilmu pengetahuannya, keterampilannya, ya, intelektualisasinya. Jadi ada 3 komponen itu yang perlu dipelajari. Bukan hanya ilmu pengetahuan saja, bukan pedagoginya saja, tapi keterampilannya, ya, sikap dan tingkah lakunya itu saling berkolaborasi. Itu konsep yang ditanamkan. Jadi kalau orang hanya mengajar saja, ya, hanya mentransfer ilmu saja, itu bukan namanya pendidik, tapi memindahkan ilmu pengetahuan. Tapi belajar dan mengajar, selain mentransfer ilmu pengetahuan juga membentuk karakteristik. Makanya itu saya tidak terlalu respon kalau kita kuliah online, karena ini kan transfer ilmu.
tapi perlu pembinaan sikap dan tingkah laku keterampilan kita. Jadi ketiga tidak saling berkolaborasi. Kemudian tadi suci, tuntutan dan tuntunan. Kedua-duanya bisa digunakan. Memang agama mewajibkan kita menuntun putra-putri kita, anak didik kita untuk melaksanakan hal-hal yang bersifat positif. Pendidikan agamanya, sikapnya, tingkah lakunya, dituntun mereka sesuai dengan nilai dasar agama, sesuai dengan aturan kita. Tapi bisa saja dituntut. Kalau dia sudah berumur 5-6 tahun ke atas, dituntut dia itu, tidak boleh tidak. Dibiarkan itu. Tapi kalau dia masih dasar, umurnya masih bayi atau balita, 5-6 tahun, masih dituntut itu petunjuk. Tapi kalau umurnya seperti Rizwan itu, dituntut itu. Karena dia sudah dewasa, baru tidak sholat, tidak puasa, dia dituntut itu. Jadi perbedaan antara menuntun, dituntut itu sebenarnya. Jadi kalau kita seperti adik-adik sekarang ini dituntut itu. Melakukan hal-hal yang positif, negatif. Nah itu ya, itu perbedaannya itu. Kemudian tadi konsep tadi ya, Galib tadi ya, tadi konsep itu dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantoro dengan sistem amongnya. Itu yang dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantoro, sistem amongnya. Dengan filsafatnya adalah Tuturi Handayani. Ingarso sungtulodo, madya mangkarso, Tuturi Handayani. Itulah semboyan filsafat yang dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantoro dengan sistem amongnya itu. Jadi saya angkat materi Ashraf dengan Wiwi ini luar biasa. Dia sudah mengupas pendidikan dasar kita dengan teori-teorinya, teori yang dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantoro dengan John Lewis, dengan undang-undang Sisdiknas dia sudah kembangkan itu. Ya, tinggal ke depan bagaimana kita bisa melihat itu. Ya. Tadi ada singgung tadi, pendidikan itu kan membentuk karakter, sikap tingkah laku, dan tapi sepertinya itu di dunia sekarang ini tidak seperti itu, terbalik. Bahkan sampai guru juga itu. Jadi faktor-faktor yang tadi sudah dijelaskan Ashraf tadi ya, pengaruh pergaulan bebas, pengaruh perkembangan teknologi, pengaruh faktor-faktor ekonomi, sehingga menyebabkan anak itu bersikap tingkah laku yang aneh-aneh. Ya, itu kaitan dengan materi pokok kita dalam konsep pendidikan ya. Kemudian filsafat. Kalau saya kuliah ini sampai siang kita berhenti ini. Karena selain filsafat ada juga Islam. Asrar. Tapi saya hanya memberikan pengantar terhadap filsafat dulu. Jadi tolong ditulis ya. Pengertian filsafat menurut bahasa dan istilah. Secara bahasa atau epistemologi, istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia. Kata tersebut terdiri dari dua bagian, yaitu philo dan sophia, yakni cinta kepada kebijaksanaan. Dengan demikian, filsafat secara harfiah berarti cinta kepada kebijaksanaan. Itu kita ambil dalam filsafat. Pengantar filsafat, itu pengertiannya. Jadi kemudian yang kedua, pengertian ini menunjukkan bahwa filsafat bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi merupakan upaya sungguh-sungguh untuk mencari kebenaran dan kebijaksanaan melalui pemikiran yang mendalam. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah filosofia atau filsafat diadopsi ke dalam bahasa Arab menjadi falsafah.
yang memiliki makna serupa, yakni usaha manusia menggunakan akal untuk memahami hakikat sesuatu secara mendalam. Itu pengertian filsafat ya. Kemudian sebenarnya banyak panjang, tapi itu saja dasar saja ya. Nanti kita beri tugas kepada Asrar untuk melengkapi makalahnya. Kita masuki pengertian Islam. Secara etimologi bahwa kata Islam berasal dari bahasa Arab. Aslama yuslimu Islam yang berakar dari kata dari salima. Akar kata ini melahirkan beberapa makna dasar seperti selamat, damai, aman, dan tunduk. Dari akar kata tersebut, Islam secara bahasa dapat diartikan sebagai penyerahan diri, penyerahan diri, kepatuhan, atau tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang ajaran yang disampaikan, membawa konsekuensi keselamatan dan kedamaian dunia. Makna bahasa Islam mengandung 3 unsur utama, yaitu tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menciptakan kedamaian dan memperoleh keselamatan hidup di dunia dan akhirat. Kemudian makna Islam, al-Islamu an tashhadu Allah ilaha illallah Muhammadar Rasulullah aqimus salat wa atu zakat wa hajjul baiti wa sahru Ramadan. Jadi itu makna Islam yang otentik, yang sebenarnya. Jadi landasan-landasan Islam itu kembali ke rukun Islam. Keselamatan, kedamaian, penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala perintah yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita. Itu pengamalan kita ya. Oke. Itu secara singkat. Sebenarnya kalau kita urai secara sampai siang ini. Jadi Asrar, Wiwi. Yes, Karena judul makalah Anda ini kan ada 3 komponen. Jadi bisa ditambah ya, ditambah makalahnya. Sudah bagus makalahnya ini, isinya itu luar biasa. Apalagi kalau seandainya Anda uraikan 3 itu luar biasa. Ya. Ya. Saya berikan apresiasi kepada Asrar dengan Wiwi. Luar biasa makalahnya ini. Ya. Hanya sayangnya hanya 1 materi yang dia bahas. Ya. Jadi tolong yang lain perhatikan RPS yang saya kirim itu secara rinci itu. Ya. Jadi intinya adalah kita kembali lagi dulu ya, antara filsafat, pendidikan dengan Islam. Filsafat itu mengajarkan kita bagaimana kita bisa memikirkan kritis secara mendalam, rasional, dan radikal. Ya, dalam mengembangkan teori-teori pendidikan yang ada. Islam adalah dasar, konsep dasar rujukan kita dalam mengembangkan nilai-nilai moral. Jadi antara ketiga saling berkaitan, antara filsafat, ya, antara pendidikan dan antara Islam. Pendidikan adalah wajib kita laksanakan. Seperti tadi sudah sampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, ya, sudah disampaikan oleh John Lewis. Nah, dalam mengembangkan teori-teori itu digunakan pemikiran yang logis, yang kritis, yang mendalam, yang luas. Maka kita butuh filsafat. Tapi tidak hanya sampai itu saja, nak.
Tapi perlu dilandasi nilai-nilai keislaman, nilai-nilai moral, maka Islam muncul. Ya, dipahami ini ya. Tidak boleh jadi antara filsafat, pendidikan dengan Islam saling berkolaborasi antara ketiga, saling melengkapi. Maka lahirlah filsafat, pendidikan Islam. Gitu. Ya, jadi itu berkolaborasi antara filsafat ini. Nah, nanti di semester 6 nanti adik-adik belajar lagi filsafat manajemen di Islam. Itu di semester 6 itu. 4. Ya. Jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah komponen fakultas wajib dipelajari oleh seluruh mahasiswa terbiah. Tidak terkecuali MPI. Ya. Jadi antara filsafat, pendidikan Islam saling berkolaborasi, saling mendukung. Kita mengembangkan teori-teori pendidikan dan dibuat oleh pakar-pakar pendidikan ya, John Lewis, ya, kemudian Ki Hajar Dewantara, bahkan tokoh-tokoh pendidikan banyak sekali lainnya itu, ya. Tapi tidak saja hal itu, tapi kita harus kembangkan itu dengan melalui pemikiran yang kritis, pemikiran yang mendalam, pemikiran yang rasional dalam mengembangkan teori-teori pendidikan sendiri. Namun jangan lupa Islamnya. Islam itu dasar yang harus dikembangkan, dikorelasikan dengan filsafat, dengan pendidikan sendiri. Oke ya, saya kira materi cukup pada hari ini. Tinggal kita kembangkan pada masa-masa yang akan datang. Kemudian selanjutnya, seperti saya sampaikan tadi, tolong dibuat resume. Resume, masing-masing buat resume. Jadi resumenya itu tadi, selain isi makalah, pertanyaan dan jawaban dari pembawa makalah, bertanya dari teman-teman makalah, pembawa makalah jawab, dan tambahan dari saya Islam dengan sahabat tadi itu, Anda bikin resume. Resumenya masing-masing. Kemudian buat PDF-nya, kirim ke Lutfia sebagai ketua kelas. Dia bikin Google Drive, baru kirim sama saya. Jadi tolong dibaca RPS dengan baik dan teliti. Ya, komponen-komponen yang akan dinilai itu pertama kehadirannya, ya, keaktifan dalam diskusi, kemudian membuat resume. Jadi setiap kali pertemuan itu sudah ada nilainya, sudah ada nilai. Jadi bukan berarti nanti ujian nilai, sudah ada komponen-komponen, jadi ada dalam RPS itu, ya. Ya, saya kira udah sampai sini. Ada yang mau bertanya, nak? Kalau ada silakan bertanya sebelum kita akhiri, karena kelas apa ini? Kelas T mau masuk. Ada yang bertanya? Lutfia, saya lupa. Lutfia, tolong di krunsit ya. Daftar yang hadir hari ini. Ya. Dengan yang minggu lalu, ya. Karena kita punya lentera ini belum terlalu bagus. Kemudian absen juga belum ada dari prodi. Ada bisa pegang, Pak. Ustaz. Ya. Ada bisa pegang absen Ustadz, sudah saya ambil di prodi. Kalau begitu absen saja, nah situ. Absen langsung saja. Nanti kita kuliah offline dulu, baru saya lihat. Ya. Ada yang bertanya, nak? Kalau tidak ada, saya akhiri ya. Jadi sekali lagi, perhatikan makalahnya Asrar dengan Wiwi ya. Itu jadikan nanti. Yes. Dan usahakan kuasai materinya. Jadi jawaban Asrar dengan Wiwi tadi itu memang betul-betul persis dengan pertanyaan Anda. Dan itulah materi yang kita harapkan di pengantar kuliah perdana ini, kedua itu. Jadi tolong baca buku
Anda apa-apa, Anda pakai Google Drive, Anda pakai AI, apa saja semua silakan. Tetapi ingat, sumber aslinya jangan lupa. Ya, Anda kutip. Coba Anda lihat, coba Anda buka di AI pengertian pendidikan. Berbeda-beda itu. Jadi pada jam yang ada ini, Anda minta di Google, di AI. Pertanyaan sama, Anda minta lagi di jam 1 jam kemudian, jawabnya berbeda itu. Jawabnya berbeda. Nah, untuk mengkonfirmasi keabsahan, keaslian definisi itu, buka, cari sumber aslinya. Nah, itu sudah dibuat di makalah itu. Yang terakhir, jangan lupa pedoman perusahaan karya tulis kita harus diikuti. Ya, jangan lupa itu. Ya. Oke, saya kira cukup sekian pertemuan hari ini. Insya Allah minggu depan makalah kedua ya. Tolong, tapi makalahnya jangan nanti mau kita kuliah baru kita share ke grup deh. Share memang 1 malam dia baca. Tidak usah takut, dia baca lebih banyak, dia bertanya, lebih banyak kita diskusi, memberikan pendapat, itu menambah kita punya ilmu pengetahuan. Ya. Minggu depan kelompok 2 siapa? Lutfia. Coba lihat dulu. Hah? Ya, itu Ustadz, saya lihat. Ya. Ahmad, minggu depan Pak. tanggal berapa? Minggu depan itu tanggal 17. Tanggal 17, Pak, minggu depan. Oh, kita masih suasana lebaran. Ya. Ya, Pak. Jadi 2 minggu akan datang lagi. Karena tanggal 17 kan kita masih suasana, bukan suasana, memang lebaran. Jadi nanti setelah lebaran. Jadi setelah lebaran nanti kita kuliah offline ya. Oke. Ya. Jadi tolong yang punya makalah dibuat yang luar biasa itu makalahnya Asror ya dengan Wiwi ya, tolong coba dilihat formatnya ya, materinya itu ya. Ya. Oke. Saya kira cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Mari kita berdoa, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, kekuatan, ya, iman dan Islam, sehingga kita tetap menjalankan amalia Ramadan dengan secara hikmat, baik puasa, tarawih, tadarus Al-Quran, mengeluarkan zakat dan infak dan sedekah, berkesembahyang. Semoga kita semua diberi kesehatan umur panjang sampai bertemu Ramadan tahun depan dan sampai bertemu Hari Raya Idul Fitri pada tanggal 17 yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya absen dulu. Jangan lupa resumenya ya, jangan lupa resumenya. Ya, oke, saya keluar dulu. Saya mau ke kelas dulu. Ya. Masya Allah, saya absen dulu. Ngantuk, Cok, ngantuk. Belum pikir ada tidur ini. Muhammad Imam. Hadir.
Gua mau jadi moderator dadakan, Cok. Wiwi, Banyak orang Oh, tadi yang mulai bicara makanya. Dulu, ada tadi. Nurul Hasbia. Mana nih? Menyauki kita. Hadirin. Kali. Oke, presentasi Baik, berikutnya Sinasi. bukan lagi moderator saya, bukan lagi. Kalian lagi. Iya. Oh, Kamu saja, Meri, kamu saja. Ada siapa di sini? Baik, Baik. Sinasi. Soalnya kalau gua jadi moderator itu gagal fokus, Kak. Kayak tadi. Diam, Bu. Lagi absen. Putri Raisa Ramadhani. Nggak ada? Ada kita tadi. Nggak ya? Muhammad Rizwan. Rasisa. Asisa. Hadir. Iya, Bapak. Aulia Rekrutmen. Ada Lea. Kita siap. Hadir tuh Rizwan. Ada Cok. Lea. Rizwan Lebay hadir jadwal. Ada dulu. Nggak ada Lea di. Enggak ada kayaknya, enggak ada. Sofia. Allah tahu Karina. Nggak ada. Raisya Nasir. Raisya Rashid. Sorry. Hadir. Rafiq. Hadir. Sudah disebut namaku. Tadi Suci. Bito ndak hadir pokoknya. Oh ya, Nabila Fadila. Hadir Ji. Hajar Aswad. Hadir. Saya hadir dulu. Saya hadir. Iya, Bapak. Sri. Kita. Hadir. Leti. Hadir. Sudah. Hadir. Iya, Cinta. Sudah. Oke. Sudah, Pak Lesa.